Cuman bener nggak gitu Jaki ini lahirnya di Arab gitu? Ya alhamdulillah anak mama ini Kemercon ini lahirnya di Arab, di Mekah Al-Mukarramah, di Jalan Saramansur. Di mana tuh Saramansur itu? Saramansur itu ada kira-kira 3 km ke Masjidil Haram. Oh, 3 kilo dari Masjidil Iya, Haram. dari Masjidil Haram. Alhamdulillah adik-adiknya juga Oh iya. 3 orang. Ini Ipan sama Ripai, Mat Ripai semuanya alhamdulillah lahir di Mekah. Ada yang bungsu satu itu asli dari Indonesia. Dari Indonesia tuh. Lahir di Indonesia. Jadi di Saramansur itu 3 kilo ke Masjidil Haram. Iya, 3 kilo Masjidil Haram. Sejarahnya itu emang dulu pernah mukim gitu Mama ya? Iya, mungkin di sana. Alhamdulillah. Di Saramansur itu. Di Saramansur. Berapa tahun? Selama 10 tahun. Oh, jadi 10 tahun. Saramansur selama 10 tahun. Alhamdulillah dari kecil tiap bulan haji semuanya dibawa berangkat haji. Tiga-tiganya semuanya dibawa umroh, dibawa haji. Ya mudah-mudahan nanti ada miliknya bisa berangkat ke sana semuanya. Ke sana lagi ya. Jadi melihat jejak kelahiran mereka di sana. Nih ngomong-ngomong lahir di Arab kan, kalau suami ini orang Arab apa orang Nigeria gitu mah? Suami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikutin goblok. Allahu Akbar. Bareng setan. La ilaha illallah. Yang kenceng suaranya. Wallahu Akbar. Yang semangat. Allahu Akbar walillahil hamd. Pasukan mercon, ini masih hari lebaran kok lemah. H+3. Kenapa nggak ikut saya takbiran? Katanya mau saya maafkan, katanya minal aizin wal faizin. Takbir nggak mau. Yang semangat bareng saya takbir. Ntar saya maafkan. Awas, yang nggak ikut takbir saya tonjokin mukanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallah. Yang semangat setan. Hu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, kayak gitu. Kompak, semangat, satu komando baru namanya pasukan mercon. Sahabat mercon ini suruh takbir nggak semangat. Nah, ini masih dalam rangka Idul Fitri di mercon saat ini. Nah, bisa di amen. Kira-kira ini di live A+3 lebih. Nggak bisa di zoom. Oke, kameramen baru, mungkin pengalamannya kurang tinggi juga, jadi nggak bisa ngezoom ya katanya. Nanti kita jelasin. Dari situ udah kelihatan ya, ada apa gitu di sana. Ya, yang bisa nebak saya ada di mana, nanti saya kasih giveaway 1 unit kendaraan berasap. Udah intinya kendaraan berasap nanti kita kirim ke rumah kalian seperti itu. Oke, kira-kira di mana ini Kimercon ya? Lebaran ketiga ini Kimercon di mana? Di mana ya? Nah, kalian ketik di komentar atau di live chatnya itu kan ada. Silahkan komentar. Yang bisa nebak Kimercon ada di mana ini, nanti kita kasih kendaraan berasap seperti itu. Oke, berhubung ini masih hari Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, saya atas nama pribadi Kimercon atau yang disebut Zaki Haikal Iman mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya mungkin selama ini banyak berbuat salah, berbuat dosa. Sama siapa? Sama penonton, wabil khusus netizen dari Sabang sampai Merauke.
mungkin ada yang terluka oleh kata-kata saya, oleh sikap saya, ada yang tersakiti, ada yang tersinggung oleh bacotan-bacotan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklum, saya ini orangnya tukang bercanda, orangnya tukang lalaga, ancak Sunda nama, ngeburusut ngebudak-budak. Jadi saya meminta pintu lautan maaf apabila selama ini saya banyak berbuat dosa. Juga nanti kita akan masuk ke dalam air sana ya, karena di sini Ki Mercon masih berada di Sumatera. Di sini adalah apa kameramen? Hasil terawangan kita semalam itu segitiga bermuda ya. Di sini itu ada segitiga bermuda, banyak iblis-iblis seperti yang tertuang di judul. Di sini kita akan memasuki sarang Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Masalembo dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk ke sana, ini belum ada yang tepat ya jawabannya ya, Ki Mercon ini ada di mana. Yang jelas yuk kita langsung sambil berjalan aja, cuman kacamatanya dibuka ya karena malu guys. Yuk kameramen. Oke, sinyal mudah-mudahan aman ya. Kameramen bisa maju, aku mau lihat sinyalnya dulu. Kesana aja dong, nggak usah ke saya. Nah, sambil maju aja, tenang aja. Nah, di sini ada segitiga bermuda ya, markasnya Nyi Blorong, dan di sana itu ada kerbau loh. Coba itu nanti akan ditumbalkan kepada Nyi Blorong. Nah, ini sebenarnya makhluk gaib semua ini bukan orang yang ada di sini. Ini semuanya adalah makhluk-makhluk halus. Coba kita akan buka mata batin kalian. Di sini ini banyak. Ini hidup nggak ya? Apa namanya? Stabilnya hidup nggak ya? Coba hidup ya kayaknya ya. Oke, mudah-mudahan aman, selamat, sentosa, makmur, sejahtera. Bisa kita dimulai dari sini aja dulu sahabat. Oke, kemungkinan kameramen dari sana. Biar. Aduh. Ada panggilan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sahabat Mercon, pasukan Mercon dimanapun kalian berada, setelah sekian lama menghilang, jarang aktif di YouTube, kali ini Ki Mercon hadir kembali di hadapan pasukan Mercon, sahabat Mercon dimanapun kalian berada. Dan saat ini di hari raya Idul Fitri ketiga, harinya hari Sabtu, Ki Mercon berada di Lampung Utara. Mau ngapain Ki Mercon di Lampung Utara? Ikuti terus video ini. Jadi Ki Mercon saat ini sedang bersilaturahmi di kediaman adik kandung Ki Mercon yang nomor 3. Beliau ada di sebelah kita, di hadapan kita semua. Nah, adik Ki Mercon yang ketiga ini alhamdulillah menemukan jodohnya dan menikah beberapa tahun yang lalu dengan orang sini. Di sini di Desa Mompok, Kampung Mompok, terus Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara.
Jadi saya di sini ini kurang hafal nama desanya. Maklum saya ke sini ini cuma 2 kali, hari ini dan waktu menikahkan adik gitu. Jadi kurang begitu hafal nama desanya. Saya ulangi sekali lagi sahabat mercon, pasukan mercon dimanapun kalian berada. Di sini di Desa Mompok, Kecamatan Abung Pukurun, Kabupaten Lampung Utara. Nah, alhamdulillah adik saya yang nomor ketiga ini sudah mempunyai anak didik. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama adik saya, dan nanti kita juga akan acak-acak pondok adik Kimercon di sini. Kita akan acak-acak ya di sekitaran sini, dan ini majelisnya ya seperti itu. Nanti kita akan keluar acak-acak. Namun sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu Kimercon memohon maaf kepada sahabat mercon netizen dimanapun kalian berada. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Takutnya selama saya di YouTube telah melukai perasaan kalian, menyinggung perasaan kalian, menyakiti perasaan kalian, itu semuanya saya minta maaf. Saya tidak ingin permasalahan kita itu sampai dibawa-bawa ke akhirat. Karena maklum saya ini kesebutnya Kimercon. Mungkin kata-katanya kasar, keras, menyakiti. Nah, itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penonton dimanapun kalian berada yang menonton video ini. Juga tidak lupa atas nama pribadi Kimercon mengucapkan mohon maaf lahir batin kepada sahabat-sahabat Kimercon, praktisi-praktisi spiritual yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di antaranya ada Gus Idris, pimpinan Pondok Pesantren Thorikul Jannah Malang, Jawa Timur. Saya mohon maaf kepada Gus Idris, selamat Hari Raya Idul Fitri. Kemudian ada Mama Skaryo, guru besar Padepokan Sedang Sejagat Setabat Medan. Saya mohon maaf lahir dan batin. Juga tidak terlupakan ada Kang Ujang Bustomi, Kiai Haji Ujang Bustomi, pimpinan Padepokan Anti Galau, yang suka kepret bewis, setan belek, setan engklet, kepret bewis. Saya mohon maaf kepada Kang Ujang berikut santri-santrinya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Juga kepada Gus Nur Samsun, pimpinan Pondok Pesantren Cakra Wadaya, saya yang ada di Jawa Timur, saya mohon maaf lahir dan batin. Ada Gus Samsudin, ada Mr. Limbat, kemudian ada rekan-rekan artis juga. Siapa dia? Raffi Ahmad. Ucapan kepada sahabat Kimercon yang dari kalangan selebritas, ada Ria Ricis, kemudian ada Siti Badriah, kemudian ada Bon Santoso, kemudian ucapan juga untuk gamers, gaming, ada siapa saya lupa, kayak kata Just No Limit. Juga kepada sahabat-sahabat macam yang dari kalangan gaming, ada Just No Limit, kemudian dan lain sebagainya. Saya mengucapkan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan adik saya di Mercon, yaitu Ahmad Irfanuddin namanya. Umur sih ya lebih tua saya karena saya kakaknya. Umur berapa Irfan sekarang? Kita wawancara dulu, pakai dulu ini ya. Nah, kita kenalan dulu lah sama adik Kimercon. Kan kalian kan taunya Kimercon aja, belum tahu orang tua saya ya. Kita mungkin Kimercon juga baru perdana ya mengenalin ini adik Kimercon, adik kandung nomor ketiga. Umur berapa Irfan ya sekarang? Umur sekarang 26 tahun. 26 tahun ya. Jadi di sini ini di Kampung Mompok ini udah lama apa berapa tahun? Kurang lebih hampir 1 tahun. Karena waktu menikah itu Idul Adha kemarin. Idul Adha kemarin ya, 1 tahun di sini. 20. Oke, jadi sudah mempunyai anak didik juga ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kira-kira santrinya ada berapa orang? Kurang lebih yang aktif sekitar 50 orang. Terdiri dari 30 santriawan, santri laki-laki, dan 20 santri perempuan. Oh, jadi ada 30 santri laki-laki dan 20 santri perempuan. Nah, kalau boleh tahu, kita kasih tahu ke para netizen, di pondok ini itu mengkaji ilmu apa sih gitu? Apakah ilmu sulap, apakah ilmu debus, apakah ilmu santet, apakah ilmu apa gitu? Bisa dikasih tahu kepada sahabat Mercon. Jadi sahabat Mercon, di pondok pesantren ini kita mengkaji kitab-kitab kuning, kitab-kitab salaf. Jadi kita mengkaji ilmu tentang ilmu sorof, ilmu nahu, tentang bagaimana ibadah fikih
mengkaji ilmu fikih tentang ibadah keseharian kita. Jadi itu yang diajarkan pada santri-santri. Nah, jadi sahabat di sini itu mengkaji, kita juga semua sudah mendengar mengkaji ilmu-ilmu agama ya, yaitu kitab-kitab kuning, kitab-kitab salafi lah seperti itu. Tapi di sini juga ada yayasan juga ya seperti itu. Iya, ada. Bisa dijelaskan secara detail gitu. Jadi selain pondok pesantren, Sini, nggak apa-apa, biarin. Di sini deh. di sini juga ada sebuah lembaga. Jadi pondok pesantren ini di bawah sebuah lembaga yayasan, namanya Yayasan Hidayatul Khair. Jadi mempunyai pondok pesantren berikut sekolahnya juga. Ini ada madrasah. Mungkin ke depan akan membangun MA, madrasah aliyah. Ini baru madrasah sanawiyah. Jadi ke depan akan melanjutkan membangun madrasah aliyah. Seperti itu. Jadi berarti sekarang yang sudah berjalan itu ada MI ada? MI belum ada. MI belum ada, MI itu kan setara dengan SD. Ya. Berarti yang di sini yang ada MTS. MTS. Nah, MTS itu madrasah sanawiyah setara dengan SMP. Jadi kalian selain belajar agama, jadi adik saya itu di sini selain mengajarkan agama, kitab-kitab salaf, juga di sini juga ada yayasan madrasah sanawiyah yang setara dengan SMP seperti itu. Jadi sekolahnya ada, ngajinya juga ada seperti itu. Kurang lebih semuanya 50 orang seperti itu ya. Iya. Nanti kita akan keliling-keliling ke sini. Berhubung sekarang hari raya Idul Fitri mungkin sepi, mungkin kita akan lihat bangunan-bangunannya aja. Nah, bagi kalian yang ada di daerah Lampung Utara, Kampung Mompok, Kecamatan Abung Pukurun, yang kebingungan mau mondok di mana ini, insya Allah datang aja ke sini. Nanti di sini sama-sama kita menghidupkan agama, sama-sama belajar mujakarah. Nanti akan diajarkan gitu ya, saling berbagi dengan adik saya di sini di Kampung Mompok. Datang aja ke sini gitu. Ada program lain yang ingin disampaikan tentang ya sekitaran di sini gitu. Mungkin ada orang yang nggak mampu gitu untuk melanjutkan pendidikan, bagaimana? Jadi sahabat mercon, di sini juga selain menerima pendaftaran santri baru, kami juga menerima pendaftaran siswa baru. Jadi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan sekolahnya ke tahap jenjang madrasah ataupun SMP sederajat, maka silahkan datang ke sini. Juga ada tambahan khusus untuk orang-orang yang tidak mampu, yang notabene karena faktor ekonomi, kami juga menerima tanpa dipungut biaya spesial pun, secara gratis. Maka untuk teman-teman yang kurang mampu, silahkan untuk daftar ke sekolah kami. Nah, jadi di sini juga akan menerima pendaftaran siswa baru bagi kalangan orang-orang yang tidak mampu gitu. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung bayar pendaftaran dan lain sebagainya. Insya Allah ada akan program gratis pembayaran pendaftaran seperti itu. Kalau makan ditanggung nggak? Ya, insya Allah ke depan ada rencana. Si makan rumput aja nggak apa-apa. Kira-kira nih, misalkan ada yang dari luar kota, pengen ngaji di sini, pengen sekolah di sini, sekaligus ya udah pengen di sini aja. Kira-kira ada nggak pondokan untuk tempat tinggal para santri? Kalau emang ada, kita ceritakan. Kalau nggak ada, ya kita nanti insya Allah mudah-mudahan ada sahabat mercon, pasukan mercon yang mendoakan kedepannya mudah-mudahan hal itu akan terwujud seperti itu. Jadi di sini masih ada apa ya? Baru ada satu lokal, itu tempat asrama buat santriawan, hanya untuk santriawan. Santriawati belum dibangun, jadi kita masih dalam tahap program kedepannya. Apabila santri sudah ramai, sudah tidak bisa menampung lagi, kita akan membangun lagi yang baru untuk asrama putri. Ini baru hanya asrama putra saja, baru satu lokal. Oh, jadi seiring berjalannya waktu, insya Allah kalau emang di sini rame gitu, yang ingin menimba ilmu di sini rame, nah nanti pembangunan juga akan mengikuti santri. Kadang-kadang kan kita menafsu ya membangun
berkomplek-komplek atau berblok-blok gitu, tapi santrinya nggak ada, masa mau diisi sama kambing, kan nggak mungkin. Nah seperti itu. Jadi kepada sahabat mercon, pasukan mercon dimanapun kalian berada, saya atas nama tim mercon memohon doanya ya, mudah-mudahan adik saya ini istiqomah di sini, betah di sini, diberkahkan segala-galanya, ramai santrinya dan lain sebagainya. Yang namanya wasilah kan kita nggak tahu ya, mungkin hidayah itu datangnya dari acara ini, obrolan bincang-bincang ini, kita kan nggak tahu. Yang namanya hidayah itu bisa datang kapan aja dan di mana saja, seperti itu. Nah, sebelum kita keliling-keliling mengetahui yayasannya atau kompleknya, tempat asramanya atau gedung-gedung MTS-nya, mungkin kepada adik saya ini untuk memberikan petuah-petuah atau nasihat-nasihat kepada penonton Ki Mercon atau subscriber Ki Mercon dimanapun kalian berada. Nah seperti itu ya, dipersilahkan. Oke, para sahabat Mercon, pertama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ki Mercon, kakak kandung saya pribadi, telah hadir bersilaturahmi ke tempat saya di Kampung Mompok, Kecamatan Abu Kukurun, Kabupaten Lampung Utara. Ini adalah suatu kebanggaan buat saya karena telah hadir di Majelis Pondok Pesantren Hidayatul Khair. Untuk para sahabat, mungkin ada banyak jutaan lembaga di luar sana yang menawarkan berbagai bidang ilmu, namun saya yakin hanya lembaga pondok pesantren yang paling paling Eksis mungkin ya, bisa dikatakan seperti itulah, yang paling eksis dalam semua suguhan yang mereka tawarkan, hanya di pondok pesantren inilah. Jadi dengan seiring berkembangnya zaman, kita tidak hanya mengejar pendidikan formal saja, tapi harus menyeimbangkan dengan keagamaan. Selain daripada kita harus sekolah, kita juga harus belajar ilmu agama di pondok pesantren. Jadi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan bidang non formalnya, silahkan. mungkin ada tambahan lagi untuk para penonton, pasukan-pasukan Mercon, sahabat-sahabat Mercon, nasihat-nasihat yang di luar dari lembaga pendidikan ini gitu, yang sifatnya umum gitu, nasihat atau petuah-petuah lah seperti itu. Anu tadi ada masalah. Pertama, pesan saya untuk para pemuda, al-insan yatiru bihimmatihi, manusia itu bisa terbang dengan cita-citanya. Kama yatiru tayru bijanahihi, sebagaimana burung bisa terbang dengan kedua sayapnya. Oleh karena itu, pemuda, ayo gapailah cita-cita kalian. Wa fi yadikum amrul hadhil ummah, disungguh di tangan kalian urusan suatu bangsa. Apabila suatu bangsa pemudanya tidak ada kemajuan sama sekali, tidak ada cita-cita, tidak ada keinginan apa selanjutnya untuk para pemuda, selanjutnya untuk para pemuda, kalian adalah penerus bangsa ini, kalian adalah pemimpin di hari yang akan datang. Karena subhanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Ta'lim Ta'lim, al-insan yatiru bihimmatihi, manusia itu bisa terbang dengan cita-citanya. Kama yatiru tayru bijanahihi, sebagaimana burung bisa terbang dengan kedua sayapnya. Oleh karenanya, gapailah cita-cita kalian. Ya masyarakat salam, wahai golongan para pemuda, inna biyadikum amrul ummah, sungguh di tangan kalian urusan suatu bangsa. Apabila suatu bangsa maju dan mundurnya suatu bangsa tergantung maju mundurnya kalian, wahai para pemuda. Apabila para pemudanya tidak ada kemauan, tidak ada keinginan, tidak ada cita-cita, bagaimana nasib bangsa kita ke depan? Oleh karenanya, saya mengajak kepada para pemuda, gapailah cita-cita kalian selagi masih ada waktu. Untuk selanjutnya kepada para orang tua, tolong dukung sebisa mungkin keinginan cita-cita anak-anak kalian, karena
jika anak-anak kalian punya keinginan, punya cita-cita, tapi orang tua tidak mendukung, apalah gunanya? Mungkin tidak akan tersampai keinginan tersebut. Tapi ketika seorang anak mempunyai cita-cita, keinginan yang kuat, lalu didorong oleh kedua orang tuanya, diberikan dukungan, diberikan support, maka insya Allah keinginan ataupun cita-cita anak tersebut akan tercapai. Oleh karenanya, selain daripada bidang pendidikan formal, sekolahan, jangan sampai melupakan bidang non formal seperti pondok pesantren, karena satu-satunya bidang non formal yang masih eksistensi sampai sekarang adalah pondok pesantren. Karena banyak di luaran sana yang menawarkan lembaga-lembaga yang menawarkan berbagai bidang ilmu, akan tetapi saya yakin sampai saat ini hanya pondok pesantren yang menawarkan daripada seluruh suguhan itu semua. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Irfan yang telah memberikan nasihat, wejangan atau petua-petua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah daripada apa yang sudah disampaikan tersebut. Itu kan untuk pemuda. Untuk nenek-nenek ini penonton Kimerson kan berbagai kalangan. Ada nenek-nenek, ada kakek-kakek, ada bocil-bocil FF dan lain sebagainya. Ada nggak yang ingin disampaikan kepada para ibu-ibu, janda-janda, dan para kakek-kakek, nenek-nenek? Mungkin ada yang disampaikan seperti itu. Untuk kalangan orang tua, mungkin yang paling utama jaga kesehatan. Jangan lupa minum susu, biar kuat. Jangan lupa minum susu atau minum madu mercon. Nah, itu untuk menjaga kesehatan. Nah, jadi di sini juga ada orang tua saya. Mungkin bisa dilihat di sana kameranya. Ada orang tua saya. Ada adik saya, ada istrinya, adik saya, ada ponakan-ponakan juga di sini. Nanti kita wawancara semuanya seperti itu. Oke, sahabat mercon, sambil menunggu liburnya ini suasana, nanti kita lanjut kembali. Nah, jadi sahabat mercon, pasukan mercon rasanya nggak lengkap amat gitu ya, nggak menghadirkan orang tua saya, adik-adik saya, karena adik saya yang satu ini masih di Parung ya, dirampas di sana. Insya Allah tanggal 17 juga akan kesini, insya Allah seperti itu. Nanti kita akan vlog lagi. Jadi langsung aja lah kita panggil ya. Ada ibu saya, mah kesini mah banyak yang nanyain ini pasukan mercon katanya, pengen tahu orang tua Kimercon. Jadi bapak saya tadi ada di sini, cuma sekarang udah ke rumah lagi gitu. Jadi saya di rumah. Juga ada adik saya yang bungsu, ini yang bungsu ajaib ini. Dan ada istri daripada adik saya, Teh Fitri namanya, Teh Fitri ya. Bisa ke sini Teh, pinggir Ipan ini. Sini Nek. Sini biar kumpul. Biar kumpul dan mau dikenalin ini. Disut aja dari situ nggak apa-apa. Ini malu-malu gitu. Oke, jadi sahabat mercon, pasukan mercon dimanapun kalian berada, ini malah pergi. Nah, ini ibu saya ya. Kan banyak yang nanya nih mah, Kimercon emang bener lahir di Arab? Coba nggak bisa ngejelasin nggak sedikit aja? Ini Kimercon emang lahirnya di Arab apa di mana ini? Oke ini mah. Oh iya, ceritain sedikit ini. Daki ini lahirnya di mana gitu aja. Asli sih nama Daki udah pada tahu ya sahabat mercon. Cuman bener nggak gitu Daki ini lahirnya di Arab gitu? Ya alhamdulillah anak mama ini Kimercon ini lahirnya di Arab, di Mekah Al-Mukarromah, di Jalan Saramansur. Di mana tuh Saramansur itu? Saramansur itu ada kira-kira 3 km ke Masjidil Haram. Oh, 3 kilo dari Masjidil Ya, Haram. dari Masjidil Haram. Alhamdulillah adik-adiknya juga 3 orang. Ini Ipan sama Ripai. Mat Ripai semuanya alhamdulillah lahir di Mekah. Ada yang bungsu satu itu asli dari Indonesia. Dari Indonesia tuh. Lahir di Indonesia. Jadi di Saramansur itu 3 kilo ke Masjidil Haram. Iya, 3 kilo ke Masjidil Haram. Sejarahnya itu emang dulu pernah mukim gitu Mama ya? Iya, mukim di sana. Alhamdulillah. Di Saramansur itu. Di Saramansur. Berapa tahun? Selama 10 tahun. Oh, jadi 10 tahun. Saramansur selama 10 tahun. Alhamdulillah dari kecil tiap bulan haji semuanya dibawa berangkat haji.
tiga-tiganya semuanya dibawa umroh, dibawa haji. Ya mudah-mudahan nanti ada miliknya bisa berangkat ke sana semuanya. Ke sana lagi ya. Jadi melihat jejak kelahiran mereka di sana. Nih ngomong-ngomong lahir di Arab kan, kalau suami ini orang Arab apa orang Nigeria gitu mah? Suami asli Indonesia. Cuman tadi udah Cuman tadinya kan berangkat haji, habis beres melaksanakan haji nggak pulang, nyari kerja di sana jadi mukimin di sana. Alhamdulillah punya anak 4 di sana. Kalau mama sendiri lahirnya di mana mama? Kalau mama lahir Jakarta. Oh mama di Jakarta. Lahir di Jakarta, gede di Tangerang, dan rumah tangga di Arab Saudi. Kembali lagi ke Indonesia membesarkan anak. Alhamdulillah sampai sekarang. Mudah-mudahan ada kemaslahatan, ada kesehatan, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi ibu saya itu asli Jakarta. Kemudian bapak saya itu bapak dari mana aslinya, Pak? Dari Rangkas Bitung. Nah, kalau bapak saya itu aslinya dari Rangkas Bitung. Nah, hasil kombinasi Rangkas Bitung dan Jakarta, alhamdulillah lahir saya dan adik saya. Kepada sahabat mercon, pasukan mercon dimanapun kalian berada, mudah-mudahan saya minta doanya, mudah-mudahan kami sekeluarga diberikan kesehatan, panjang umur, diberkahkan rezeki dan dikabul segala hajat-hajatnya seperti itu. Nah, kita udah berbincang-bincang sekilas tentang Ki Mercon, keluarga Ki Mercon. Nanti kita akan acak-acak pondok adik Ki Mercon. Kalau ada tuyul kita tangkap, kalau ada jin-jin jahat kita tangkap. Untuk itu ikuti terus perjalanan Ki Mercon di Lampung Utara. Kamu lagi manjat sawit tuh. Ini dipanjat.